Sudah selesai semua? Udah. Apa udah? Coba ditambah tuh. Sudah semuanya? Sudah. Baik anak-anak, kalian sudah selesai membuat keyakinan kelas kita. Semoga di semester depan kalian bisa meyakini mengenai keyakinan kelas Kita. Terima kasih ya. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kalipamarti, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN Kalipamarti. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmatnya kita dapat menghadiri acara pada kesempatan kali ini. Bapak dan Ibu, tidak lupa juga kita curahkan shalawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian kepada rekan-rekan guru SDN Kalipamarti yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi berbagi ilmu mengenai menumbuhkan budaya positif, di lingkungan sekolah. Kepada Ibu, materi pada kesempatan kali ini yaitu ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi mengenai hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian nanti ada juga pembahasan mengenai keyakinan kelas. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Ini materi yang paling penting, yaitu mengenai 5 posisi kontrol kita nanti sebagai guru itu harus seperti apa. Kemudian nanti yang terakhir ada segitiga restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan kepada materi yang pertama, yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita akan stimulus dulu ya kepada Ibu untuk kegiatan kepalang tangan, karena nanti akan ada perubahan paradigma dari paradigma lama kepada paradigma baru. Nah, kita harus awali dulu dengan ini. Coba Bapak dan Ibu secara berpasangan, ada yang mengepalkan tangan, pegang benda yang berharga, lalu kepalkan tangannya. Boleh siapa saja, Ibu Kepala Sekolah, misalkan dengan Ibu Iis. Nanti ada salah seorang yang mengepalkan tangan, dan ada satu orang lagi yang berusaha mau merayu, mau menyuap, atau apa saja, membujuk agar kepala tangan itu bisa dibuka oleh temannya. Saya beri waktu 2 menit untuk melakukan hal tersebut. Boleh Ibu boleh menyimpan sesuatu yang berharga, misalkan cincin itu kan berharga ya, atau apapun uang disimpan, nanti temannya membujuk untuk membuka, bisa membujuk, bisa dimarahi, bisa diancam. Boleh siapa mau Ibu Kepala Sekolah yang menggenggam itunya, nanti Ibu yang merayu atau membujuk Ibu Kepala Sekolah, apakah misalkan buka tangan itu. Nah,
nanti yang Bu Iris apakah akan membuka kepala tangan itu atau tidak? Jadi ibu sebisa mungkin merayu, membujuk, dimarahi oleh agar Bu Iris membuka itu. Nah itu di sini ibu ya nanti sikap ibu itu mau dibuka atau tidak terserah ibu. Apakah ibu merayu oleh ibu kepala sekolah atau tidak itu kembali kepada ibu ya. Sudah dibuka ya, Mas. Ayo, Ya, mulai dari sekarang. Bu Lucy boleh berpasangan dengan Pak Onda. Mama Wis marahin. Bu, tunawan itu. Kami lagi. Sangat ingin sekali memperoleh benda yang ada di tangan ibu. Bolehkah saya meminta atau bisa kali ibu membukanya? Boleh, tapi sebutkan dulu bilangan 5. Gitu. Ya boleh kembali masing-masing. Bu Bibin silakan. Bu Lucy. Ya boleh. 5, 7, 11, 13, udah Boleh nggak pinjam yang Tanamkan dalam pikiran ibu dan bapak yang menggenggam itu ini benar-benar berharga ya. Yang dipegang itu benar-benar berharga ya. udah dikasih. Kenapa Udah dibuka. dirayu kan? Saya mau makan sendiri. Coba boleh. Berharga saja. Ini memilih tangan bahwa tangan itu kebaikan yang kanan. Coba ibu menggenggam uang berapa? Salah. Ibu sudah berhasil dari kepala. Berarti ibu ini bisa dirayu ya. Ya, bisa dirayu tapi ada 5 kali poin gitu. Jadi disebut tema ucap Jawa. Untuk ibu kepala sekolahnya kita baca ya. Ibu berapa uang yang digenggam? Ya. Jam 10 ternyata. Salah ya. Jangan kamu Oh nggak mau, Bu Lucy nggak mau. Oh iya baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu. Ya. Alhamdulillah ya sudah melaksanakan kegiatan kepala tangan. Coba, menurut Bapak dan Ibu tadi kan ada yang mau dibuka, ridho gitu ya Bu, untuk membuka, memberikan harta berharganya dari kepalanya gitu ya. Ada juga yang tetap berpegang teguh bahwa ini tidak bisa diberikan kepada orang lain. Kalau kita hubungkan mengenai paradigma sekarang, perubahan itu sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Betul tidak Bapak dan Ibu? Iya. Bu kepala sekolah harus? Iya. Itu ya. Jadi kita harus menanamkan itu kepada peserta didik kita, bahwa kita tidak akan bisa memaksa peserta didik untuk mengikuti apa yang kita mau. Tapi nantinya itu akan berdampak loh sama anak akan berubah, betul akan berubah. Tapi jangkanya itu jangka pendek. Mungkin saja ketika dia di kelas 5 oleh gurunya, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Ketika dia naik ke kelas 6 akan berubah lagi, saya yakin. Kenapa? Karena si kontrol itu ada pada guru, bukan dari dirinya sendiri. Itu yang harus kita rubah. Kita lanjutkan. Nah, apa sih paradigma yang harus dirubah? Ini Bapak dan Ibu. Saya juga merasakan hal ini sebelum saya mendapatkan ilmu mengenai budaya positif. Ini yang sering saya lakukan. Bahwa guru itu mengontrol murid. Rasakan hal itu Bapak dan Ibu? Ya. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik saja, nanti juga kok dia akan berubah sendiri. Nah, kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dengan kita memberikan penguatan positif, anak akan berubah. Kemudian nih yang paling selalu kita lakukan, kita itu guru adalah orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa anak. Bapak dan Ibu masih melakukan hal ini? Masih melakukan? Ya, sama saya juga. Tetapi ketika saya sudah mempelajari budaya positif ini, saya menjadi berubah. Bapak dan Ibu ya, anak-anak zaman sekarang dan zaman dulu itu berbeda. Mereka tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang zaman dahulu kita paksa. Ya. Karena semakin dipaksa, semakin mereka tidak mau, semakin mereka tidak mau datang
Lanjut. Setelah itu juga kita harus merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Stimulus respon ini, ibu bapak merasakan tidak? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sama kan? Kita di kelas, jangan ribut, diam. Jadi belajar itu hanya diam, tidak boleh ribut. Itu salah. Kita harus mempunyai pikiran bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus tahu, oh ternyata anak itu mempunyai pandangan yang lain. Kita tidak pernah memikirkan hal itu. Jadi merasa kita benar, kita orang dewasa, kita bisa mengontrol anak. Padahal itu harus dirubah. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Rubah bapak dan ibu menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Kita sering di kelas ya, anak mempunyai perilaku buruk, kamu salah. Sering itu ya bilang seperti itu. Kamu salah, kamu begini, kamu salah, harus dirubah. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus melihat bapak dan ibu. Kenapa ya anak ini melakukan hal itu? Kita lihat apa yang dia butuhkan. Itu. Jadi sampai sebenarnya itu nah itu harus dirubah ya bapak dan ibu. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, Bu Lucy tetap teguh dengan pendiriannya. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Tapi Bu Is menyarankan Bu Is ya, karena ibu kepala sekolah. Kalau ibu pasien soal. Ya, dikasih soal ya. Tadi di awal kan bahwa yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Sebelum kita menumbuhkan budaya positif kepada peserta didik, tumbuhkan budaya positif kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita mau bisa menumbuhkan budaya positif kepada anak kalau kita sendiri merupakan orang yang negatif? Itu tidak akan berhasil. Lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama tadi ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Biasanya guru gini, bujuk anak. Membujuk anak, ternyata anak itu tidak mau mengikuti kemauan kita. Paksa, adanya pemaksaan. Ini tidak boleh. Nanti harus ada kolaborasi, ada diskusi antara peserta didik dan guru. Apa yang sebaiknya dilakukan dengan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Bagaimana pilihan-pilihannya nanti kita belajar atau saya akan bahas di materi restitusi. Ya, kemudian ini, Bu, ini nih model berpikir menang kalah. Kita rubah dengan model berpikir menang-menang. Kalau menang kalah, kita dapat apa yang kita dapatkan, tapi anak tidak. Memang mengikuti kita, tapi mereka merasa tertekan, terpaksa. Ubah menjadi model berpikir menang-menang. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, anak juga merasa senang mengikuti apa yang kita inginkan. Siap Bapak dan Ibu melakukan hal ini? Insya Allah ya, kita berdua bersama-sama. Ketika saya menerima materi tentang budaya positif, ini berat. Tidak mungkin bisa dilakukan. Tapi dengan adanya kebiasaan, insya Allah nanti ke depannya anak-anak akan berubah. Kenapa budaya positif ini diterapkan ketika sekolah dasar? Harusnya ketika anak-anak, tapi itu kan urusannya adalah urusan keluarga. Kita kan ranahnya sebagai guru di sekolah. Kita yang harus melakukan hal ini. Karena ibu dan bapak mohon maaf ya, pemimpin-pemimpin kita yang di atas melakukan korupsi, melakukan kejahatan, melakukan ketidakjujuran. Kenapa? Karena tidak adanya menemukan budaya positif. Jadi jangan pede. Ketika mereka sudah besar, lupakan hal itu. Itu alasannya. Lanjutnya. Nah ini disiplin budaya positif, teori ini saya ambil dari Dr. William Bracer. Nanti kalau yang butuh materinya saya akan berikan. Nah di sini. Tadi kan kita membahas tentang menumbuhkan budaya disiplin. Kita harus tahu dulu apa itu disiplin. Di sini berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ini berdasarkan Socrates dan Plato. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Tapi sekarang ternyata disiplin itu dalam budaya kita berubah.
Saya ini kasih tanda merah. Makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu identik dengan harus patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ternyata disiplin itu membuat anak tidak nyaman. Sama kita juga kadang-kadang dengan peraturan tidak membuat kita nyaman, ya Bu-Ibu. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini berarti harus dirubah makna disiplin ini sesuai. Jadi disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, nanti dari disiplin itu akan lahir nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Di kurikulum Merdeka dan sekarang juga sudah digembar-gemborkan mengenai profil pelajar Pancasila. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang ingin siswa kita raih. Di sini ada beriman bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nanti ada sub-elemen dari ini. Jadi bukan harus ini saja yang didapatkan oleh anak. Bisa sub-elemennya nanti jadi jujur, rajin beribadah, bertanggung jawab, berkomitmen. Ya, bisa lahir dari nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak dan Ibu, materi yang pertama sudah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ibu Kepala Sekolah? Sudah jelas ini penjelasan dari saya. Untuk Bapak dan Ibu ya, di sini saya niatnya untuk berbagi supaya sekolah kita menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Ya, Bapak dan Ibu. Lanjut kita materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ini yang harus dihindari. Bapak dan Ibu, orang mau melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya ya. Saya mau tanya di sini, Pak Onda, ketika Pak Onda datang ke sekolah lebih awal, misalkan 6:30 sudah ada di sini, apa motivasi Pak Onda? Motivasi saya misalkan datang di awal. Ya. Pertama, memberikan contoh kepada siswa itu sendiri. Yang kedua mungkin untuk teman-teman juga ya bisa. Misalkan. Kalau misalnya saya lebih awal, mudah-mudahan yang lain bisa ikut. Terima kasih Pak Onda ya. Berarti Pak Onda sudah mempunyai motivasi internal. Pak Onda datang ke sekolah lebih awal atau pulang sesuai dengan tepat waktu itu karena tidak ingin mendapat pujian, tidak takut dengan hukuman, tapi ini menghargai diri sendiri. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi anak itu nanti ketika melakukan budaya positif, nilai-nilai kebajikan itu harus ini. Tujuannya ada motivasi internal, bukan ini, bukan motivasi eksternal. Saya mah nggak mau terlambat ke sekolah karena takut dimarahi guru. Jangan sampai ada seperti itu. Saya karena ingin dipuji, begitu juga dengan guru-gurunya di sini harus memiliki ini motivasi internal dari dalam diri kita sendiri. Saya mengutip hal ini dari Bapak pendidikan kita ini, Bapak yang luar biasa. Sebelum saya mengikuti calon guru penggerak, saya tidak begitu mengenal beliau. Tapi ketika setelah saya terjun dan mengikuti calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak, beliau merupakan orang yang sangat berjasa dalam pendidikan. Begitu banyak sekali filosofi beliau yang harus kita terapkan dalam dunia pendidikan. Salah satunya ini, merdeka. Merdeka itu apa? Bukan saja merdeka dalam pembelajaran, tapi juga merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cekap buat memerintah diri sendiri. Kembali lagi yang tadi, bahwa perubahan itu ada pada diri kita sendiri. Kesadaran kita sendiri itu. Nah, ini yang sering keliru begitu ya. Dihukum oleh penghargaan. Bapak dan Ibu di sini suka memberikan hadiah, suka memberikan penghargaan, ternyata itu salah. Dulu juga saya sama Bu, suka memberikan penghargaan. Kalau yang selesai lebih awal dan nilainya 100, saya kasih bintang. Ternyata itu
bisa menghukum mereka. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu nanti adanya eksternal ya, karena ada motivasi dari guru, bukan dari dirinya sendiri. Akan ada faktor ketergantungan nantinya, seperti ini. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi anak berpikir gitu, ada pasti yang dapat ditambah sih itu. Ada saya yang akan mungkin. Nah, itu. Ada positifnya, ada negatifnya banyak sekali. Ya, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, bisa merusak hubungan siswa dengan siswa, bisa merusak hubungan siswa dengan guru. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Makanya sekarang kita tidak boleh memberikan peringkat di kelas. Jadi biarkan anak mempunyai kemampuan dan kompetensinya masing-masing di bidangnya masing-masing, karena setiap anak mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Lalu kalau tidak dikasih penghargaan harus dikasih apa? Apresiasi. Dengan apresiasi ini lebih menempel. Bagaimana program apresiasi? Program apresiasi itu bisa dilakukan secara khusus pada anak langsung, bisa dilakukan secara pribadi, bisa dilakukan kepada semua murid secara bergiliran, kemudian pengakuan itu bisa secara konsisten, dan terakhir fokus pada proses. Itu mungkin. Bagaimana bentuk apresiasinya? Mari kita lihat. Nah, ini yang lebih tepat, bukan hadiah tapi ini. Contohnya gini. Saya melihat murid saya kemarin menolong siswa baru kelas. Dan saya katakan, kemarin ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali ya. Pada saat menolong murid di kelas kita. Ini akan berdampak jangka panjang kepada ibu. Mau dimanapun dia akan berasa bahwa dia adalah murid yang mempunyai empati tinggi. Ini nilai kebajikan. Daripada diberi penghargaan, barang itu akan hilang. Ini yang akan menempel dalam diri. Bisa juga gini, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nanti ini yang akan menempel. Saya orang yang peduli, saya siswa yang peduli terhadap orang. Ini yang akan lebih efektif kepada kita. Jadi mari kita mencoba untuk melakukan ini daripada kita memberikan hadiah kepada murid-murid kita. Nah, di sini ketika adanya aturan, maka akan ada hukuman. Ibu pernah mendengar di kelas ada aturan kelas? Nah, sekarang dirubah ibu kepala untuk ayat peraturan sekolah, peraturan kelas. Tata tertib. Ya, tata tertib dirubah menjadi, dulu pernah dirubah menjadi kesepakatan kelas. Sekarang kita rubah menjadi keyakinan kelas. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu coba, saya meminta waktunya, Bapak dan Ibu bisa membedakan tidak antara hukuman atau konsekuensi. Bisa ditulis di kertasnya masing-masing. Yang pertama sampai yang terakhir boleh diisi. Nanti kita samakan bersama-sama. Ya. Yang ini yang pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua itu hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas itu konsekuen. Membersihkan kertas. Tanggung jawabnya. Membersihkan lupa air. Sudah Bapak dan Ibu? Siap, kita bahas ya. Yang pertama
mencatat 100 kali itu merupakan hukuman. Ibu Pasoma bersihkan. Lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman, ya. Murid diminta push up itu hukuman. Menggantikan kertas itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu menghukum. Lari mengelilingi lapangan basket terlambat ini konsekuensi. Yang mana Pak? Karena terlambat Ini 10 menit itu mana itunya ya. jadi konsekuensi. Jadi terlambat. Ya. Mari kita lihat apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ketika anak dihukum dia akan ingat sampai dewasa. Saya merasakan itu. Ketika saya dihukum oleh guru saya, ya dari SD sampai sekarang masih ingat. Tapi anak zaman dulu kan melakukannya kuat. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik dan mental. Dia akan merasa malu ketika dihukum. Ya. Membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek. Jadi ini tidak jangka panjang karena sifatnya konsekuensi. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ini yang dikhawatirkan. Anak menghargai disiplin. Adanya paksaan, konsekuensinya stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, hukuman konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, jadi berbohong ya ketika dihukum. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai jika mereka dihukum. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Adakah yang lebih baik dari ini? Ada. Apa? Namanya restitusi. Lain di apa lagi? Prostitusi. Kalau ibu kan kodenya Ya, saya ya. Bukan mau bisa. Nah ini ya, restitusi. Apa sih restitusi? Apakah sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mendengar mengenai restitusi? Sama saya juga. Baru sekarang. Oh ternyata ada restitusi ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di restitusi ini bukan kita yang memberikan solusi, tapi murid sendiri yang menemukan solusi dari kesalahan itu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bapak dan Ibu bisa dipahami mengenai restitusi? Oh ya, nanti memang bisa dibaca materinya. Nah ini Bapak dan Ibu ya, kita harus mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang tadi ini hukuman sangat menggagalkan siswa. Ya kemudian ini ada konsekuensi ya di tengah-tengah ya konsekuensi. Kalau ini, nah ini yang bagus yaitu restitusi. Nah ini ya, nanti bisa dibaca sendiri ya, nanti saya kasih tahu. Pokoknya kita harus merubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, apa sih ciri-ciri restitusi? Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak akan belajar dari apa yang dia perbuat. Kemudian memperbaiki hubungan dengan temannya, hubungan dengan guru. Ya. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik daripada kedua cara tadi yang hukuman dan konsekuensi. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok.
Bapak dan Ibu, kita lanjut saja kepada materi yang ketiga mengenai keyakinan kelas. Saya mengajak Bapak dan Ibu semua di kelasnya untuk membuat keyakinan kelas. Ya, kenapa harus ada keyakinan kelas? Coba kita perhatikan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung, ini kan nanti motivasinya ada dari luar ya, eksternal. Nah, harus menentukan motivasi kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi nantinya adanya keyakinan kelas dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang tadi, yang profil pelajar Pancasila. Nah ini peraturan kelas. Kenapa tidak boleh ada peraturan kelas? Karena nantinya ada hukuman, sedangkan kita menghindari hukuman tersebut, menghindari konsekuensi. Atau sambil mendingan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas nanti adanya konsekuensi. Kalau keyakinan kelas nantinya akan menimbulkan atau menumbuhkan lingkungan yang positif dan menjadi budaya yang positif. Saya sudah melakukan untuk pembuatan keyakinan kelas. Ibu dan Bapak saksikan dulu. Di sini ada 2. Menurut Bapak dan Ibu, yang mana yang keyakinan kelas? Coba diperhatikan terlebih dahulu. Yang mana Bapak dan Ibu keyakinan kelas yang mana? Yang ini? Ya. Kenapa? Sudah tindakan saya nih, akhirnya kan itu timbul sifat-sifat positif. Ya, betul Bu. Terima kasih. Yang ini kesepakatan kelas. Dulu pernah ya membuat kesepakatan kelas. Nah ini kita rubah menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti ada ini. Kalau ini kan menjaga kebersihan sekolah. Serasa masih ada peraturannya. Ya. Kalau ini anak yang membuat. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini Bu, nilai-nilai kebajikannya. Ini kami murid yang semangat belajar. Ini semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi ini yang harus kita buat di kelas. Ini Bu, kita beritahu dulu anak-anak semester ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa Bu keyakinan kelas? Kita bahas dulu. Keyakinan kelas adalah ini. Nanti saya kasih tahu ya ininya pengertiannya. Iya Bu. Kemudian nanti nilai-nilai kebajikan kalian harus menuliskan nilai-nilai kebajikannya ya. Misalkan kamu itu anak yang rajin, kamu itu anak yang sabar, nanti ditulis di kertas, nanti ditempel. Bapak dan Ibu semua bisa melihat contohnya di kelas saya. Saya sudah membuat mengenai keyakinan kelas ini. Nanti kan setiap anak berbeda-beda mengenai nilai-nilai kebajikan yang dibuatnya. Setiap anak di kelas seluruhnya harus mengikuti keyakinan kelas yang dibuat kemarin. Kalau misalkan anak lupa, ingatkan. Kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita apa? Nanti kasih pertanyaan-pertanyaan, kasih pilihan-pilihan bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya. Itu nanti ada di restitusi, ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya harapkan Bapak dan Ibu nanti di kelas membuat mengenai keyakinan kelas. Ya, nanti contohnya bisa dilihat di kelas saya. Nah, kita lewat saja ya. Kita lanjut kepada materi yang 4. Materi 4 mengenai kebutuhan dasar manusia. Ada yang tahu tidak Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu sebagai manusia itu mempunyai kebutuhan. Ada 5. Ada yang tahu apa sih? Sandang, pangan, Apa? papan. Nah, Kasih itu sayang. ya bisa ini. Kebutuhan manusia itu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Jadi ketika kita di dalam kelas atau menghadapi anak, ingat turunkan ego kita. Sebagai pendidik kita harus mengutamakan murid dan murid. Ya, murid dan murid. Kita harus melihat kebutuhan mana sih yang dibutuhkan murid. Misalkan murid di kelas tidur saja, jangan dimarahi. Tanya, kita observasi.
oh kebutuhan yang dia butuhkan apa nih? Apakah dia membutuhkan kebebasan? Mungkin saja metode yang kita lakukan di kelas itu saja, ceramah, itu kan hal yang membosankan untuk anak. Ya, jadi kita harus melihat apakah dia butuh kasih sayang. Mungkin saja di rumahnya dia kurang kasih sayang dari orang tua. Berarti kita harus memberikan kasih sayang yang lebih atau perhatian yang lebih kepada anak tersebut. Dia butuh kesenangan. Oh bu, mungkin anak ibu di kelas itu misalkan si A itu butuh kesenangan, ajak. Gunakan metode pembelajaran dengan cara bermain atau bawa keluar kelas. Ya, penguasaan juga sama. Nah ini mungkin kebutuhan peserta didik yang benar-benar harus kita perhatikan. Ya, kita dilanjut. Kita lanjut ke materi yang kelima. 5 posisi kontrol. Saya mau tanya, Bapak dan Ibu mempunyai posisi kontrol seperti apa? Guru yang seperti apa Bapak dan Ibu? Itu mungkin mau menjawab. Contohnya boleh Boleh. memberikan contoh Boleh. seperti kita disebut posisi kontrol ya. Dalam kita menghadapi siswa atau anak, kontrol ucapan dan bahasa kita, jangan keluar kata-kata yang tidak sopan atau menyinggung anak, menyudutkan itu atau kata kasar. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Iis. Ada yang lain? Ibu Iis barangkali posisi kontrol kita. Ibu Iis di kelas mempunyai peran seperti apa? Posisi kontrol ya ke anak. Apakah sebagai pemukul? Kalau tadi ya Bu Iis berarti sebagai pemukul. Menghindari hal itu ya. Apakah sebagai kamu sebagai seperti seorang manajer yang dia bisa mengatur dan memberikan solusi pada peserta didik. Bukan seperti bos yang kamu seperti itu. Ya, betul. Nah, ya, kita lihat posisi kontrol itu ada apa saja. Ini Ibu. Yang mana Ibu? Ibu dan Bapak yang mana? Apakah sebagai pembuku? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau justru sebagai manajer? Kalau saya dulu sih sebagai ini, buku, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, gitu ya. Ini yang harus kita hindari, Ibu ya. Harus Ibu dan Bapak ini harus kita harus menjadi ini. Kita saksikan, kalau ini mah gampang bisa dibaca. Untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu saksikan video berikut sehingga nanti bisa menganalisis posisi kontrol yang mana saja. Saya merasa yang mana gitu ya. Penghukumnya. Nah, metode Ansal. ya mengancam. Teroris. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berapa
Capo. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Sudah terlihat jelas kalau penghukum itu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Adanya agak dulu deh. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa
peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat.
Kepada Ibu sudah menyaksikan tadi mengenai 5 posisi kontrol guru. Nah, nanti atribunya kembali kepada Bapak Ibu sendiri. Mau menjadi posisi kontrol yang mana mulai sekarang? Itu pilihan ada di Bapak Ibu sendiri ya. Mau menjadi, apakah masih mau menjadi tempat sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, sebagai teman, atau kita rubah, kita menjadi manajer. Tadi di akhir Bapak dan Ibu sudah melihat ya, adanya posisi kontrol sebagai manajer. Di situ ada restitusi tidak? Ada ya. Berbeda dengan posisi kontrol yang ke-1 dan ke-4. Yang ke-5 itu lebih terlihat. Untuk melakukan restitusi ada segitiga restitusi. Nah ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Ini contohnya. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setelah nanti ibu bapak bisa menstabilkan identitas peserta didik, kita lanjut ke validasi kebutuhan. Di sini ada, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nanti yang terakhir baru, makanya kenapa harus dibuat keyakinan kelas? Karena nanti kembali lagi menanyakan keyakinan yang mereka buat, gitu ya. Ini nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini tahapan-tahapan ketika nanti kita menghadapi peserta didik untuk merestitusi itu menggunakan segitiga restitusi. Nah ini contohnya. Tadi menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Memang ya, setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Bahkan Nabi pun, sekelas Nabi pun pasti mempunyai kesalahan. Hingga Nabi Adam dari turunkan ke bumi karena dia membuat kesalahan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita juga kan pasti ya mempunyai kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Kalau misalkan nanti permasalahannya ada 2 orang, ya jangan membela salah satu, jangan menyalahkan salah satu pihak, tapi harus berkata seperti ini. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dan seperti ini kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Tadi setelah melakukan validasi menstabilkan identitas, kita lakukan validasi kebutuhan. Apa yang dibutuhkan peserta didik? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, itu seolah-olah kita tidak menjatuhkan murid di situ. Tapi sebenarnya itu salah, ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan kalau ada yang melakukan kekerasan di kelas. Tapi sekarang kok jarang mungkin ya? Masih ada ya? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi dengan memperbaiki diri? Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan tadi. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nilai-nilai universalnya yang tadi profil pelajar Pancasila bisa diturunkan dengan sub-sub halamannya ya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah ini Bapak dan Ibu yang harus dilakukan. Nah ini mungkin pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa dilihat
saya sudah melakukan restitusi ketika seorang anak menyontek ketika ulangan. Bolehkah ibu lihat kamu sekarang? Jangan ibu. Kenapa ya? Kita jangan ibu tahu dan ibu paham bahwa ini lebih baik dari sebelumnya. Ya bu, saya minta maaf saya kadang lupa jadi saya membuat kadang nyatakan kecil. Nah itu sekarang mau bertanya menurut kamu apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan yang dimaksudkan? Tidak bu, saya minta maaf. Itulah kamu mulai menyadarinya. Lalu apakah kamu meyakini mengenai yang dimaksudkan? Ya bu, saya mau dengan orang yang jujur. Dengan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Rencana apa yang akan dilakukan di kedepannya agar ibu bisa mengetahui apa yang akan dilakukan? Saya tidak akan mengulangi berarti saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Itu contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Nanti bapak dan ibu bisa melakukan hal itu. Itu berat sekali ya kalau kita harus, kan kalau orang punya kesalahan biasanya langsung gitu ya. Kamu gak boleh gitu. Nah, sekarang harus menggunakan restitusi. Sebelum ke refleksi, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh? Ya. Saya tanyakan ibu, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi anak yang leha-leha dalam mengikuti pembelajaran olahraga? Oh berarti ada yang anak ketika olahraga berleha-leha atau malah main-main. Berarti kita kembali lagi bu kepada kebutuhan. Nah kebutuhan anak itu harus melihat kebutuhan apa yang mereka inginkan, anak itu inginkan. Apakah metode ibu yang harus diubah atau apakah ibu harus lebih memperhatikan anak itu? Dengan kita melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik, maka insya Allah kedepannya anak itu akan sungguh-sungguh ketika anak tersebut. Ya, ya, sama-sama. Terima kasih Bu Li. Pertanyaannya, lanjutnya, selanjutnya. Ya, Bu Leni boleh. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu tadi saya sudah jelaskan. Ibu nanti persiapkan dulu alat dan bahannya. Karton, kemudian kertas yang bisa langsung ditempel deh, stiker kertas itu disiapkan dulu oleh ibu. Kemudian nanti siapkan anaknya, beritahu bahwa hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jelaskan dulu keyakinan kelas itu apa. Ibu jelaskan dulu. Di sini sekarang tidak ada peraturan kelas, adanya kita buat keyakinan kelas. Tanya kepada anak, apakah kamu suka dihukum? Ya, tidak. Nah, berarti kalau tidak suka dihukum kita ubah sekarang menjadi keyakinan kelas. Jelaskan dulu, kemudian nanti jelaskan nilai-nilai kebajikan yang ingin ditulis oleh anak. Kemudian sepakati bersama mengenai keyakinan kelas itu. Jangan lupa dikasih tanda tangan bu di bawahnya, tanda tangan dan nama anak. Ya, boleh ke nilai-nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya boleh dua. Misalkan saya murid yang bertanggung jawab dalam mengerjakan PR, saya murid yang rajin beribadah seperti itu. Nanti anaknya satu-satu suruh ke depan bu, suruh ditempel. Kita tempelin di papan tulis, nanti baru dipindahkan. Ditempel, kemudian kalau sudah nanti minta perwakilan anak untuk membacakan beberapa dari keyakinan kelas. Nanti disepakati, kalau sudah setuju, nanti kasih tahu anaknya, tidak akan ada hukuman ya. Tidak akan ada konsekuensi, nanti adanya restitusi. Nanti kita dialog. Kalau kalian salah, nanti kita dialog. Nanti kalian sendiri yang akan menangani permasalahan yang kalian buat. Baru nanti mungkin seperti itu. Nanti ibu bisa melihat contohnya di kelas. Ada lagi pertanyaan? Ya, siswa ya yang begitu. Ya, semua siswa. Ada yang aneh, ada yang Semuanya.
Ya, kalau bisa mah warna-warni aja biar bagus nanti kelihatannya. Ditulisnya di atas keyakinan kelas berapa. Nanti sama wali kelasnya ditulis di situ wali kelas 6 misalkan begitu Sofiati tanda tangan. 40 obat. Ya, mau cukup dah saya juga 44 orang cukup di dentak-dentak aja. Jadi si anak itu harus mematuhi keyakinan yang dia bikin di situ. Betul. Jadi nanti kalau anak itu membuat atau membuat kesalahan, kita ingatkan coba. Iya, keyakinan apa? Seperti saya juga Pak Lerio, itu kan dia sering ini ditulis saya adalah anak yang selalu menyelesaikan tugas dengan tepat waktu gitu kan dia emang nggak tepat waktu. Jadi kalau dia teledor itu ditanya keyakinan kelas kamu sudah sesuai belum? Oh belum bu, misalkan dia bawa tugas ke rumah besoknya dikasihkan lagi ternyata sudah selesai. Nah ya janji itu kan tadi awalnya bahwa perubahan itu ada dalam diri sendiri. Jadi kita nggak paksa kan? Bukan kita kan yang membuat peraturannya, tapi keyakinan kelas bersama. Tapi itu tuh bisa berlaku buat seluruh kelas atau hanya untuk dia sendiri? Untuk seluruh kelas, makanya harus dibacakan. Nanti dibacakan, jadi semua tahu isi dari keyakinan Semua kelas. tahu keyakinan kelas masing-masing. Kalau misalkan waktunya tidak cukup, boleh dibaca. Kalau ini baca dulu sebelum masuk kelas kan bisa ini apa ada waktu gitu ya, misalkan boleh dibaca lagi, diingatkan lagi mengenai keyakinan kelas. Ya boleh sih. Terima kasih Ustaz. Ini umpamanya anak gitu kan ngobrol di kelas atau mengganggu teman berisik di kelas, kita adakan restitusi, kemudian tapi melanggar lagi Terus bagaimana? iya kan yang namanya ini adalah proses ya, menumbuhkan budaya positif. Berarti kita yang jangan jerak, kita yang jangan bosan. Iya, karena terus continue. Ini kan kebiasaan. Dengan kebiasaan itu anak akan teringat. Insya Allah Bu, saya sudah menerapkan itu. Anak itu jadi berubah itu. Kitanya aja yang jangan bosan gitu. Kalau kitanya bosan, ya anak balik lagi. Iya, harus sabar. Yang namanya menghadapi anak-anak, ya harus sabar. Ya, terus saja Bu. Insya Allah ya kalau kitanya yakin akan ada perubahan pada anak akan berubah menjadi positif. Insya Allah kedepannya akan Seperti dikatakan tadi Ya. bahwa restitusi itu bukan untuk merubah atau menembus pada kesalahan kan? Iya, bukan. Iya. Jadi restitusi itu tidak seperti terima dan konsekuensi. Kalau hukuman dan konsekuensi itu datangnya dari kita. Kamu terlambat, diam di luar. Ketika anak diam di luar, dia akan merasa malu. Ibu Abi mengajar dulu. Ketika pertama mengajar, saya menghukum anak untuk menghormat bendera. Itu kan tidak sesuai. Zaman sekarang ada guru-guru yang seperti itu. Tidak, itu membuat anak menjadi malu. Nanti merusak fisik dan mental. Ya, dulu ya, pernah ya saya juga mengalami ini di depan kelas. Tidak ada sekarang tidak boleh. Bu hilangkan, ya hilangkan hukuman, hilangkan konsekuensi, hilangkan hadiah. Yang adanya adalah restitusi dan apresiasi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham Bapak dan Ibu? Insya Allah. Ya, sebelum saya menutup kegiatan pada hari ini, saya mau refleksi dulu. Apakah materi yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu menyentuh hati tidak? Ya, kalau yang kita berbagi Bu, saya juga merasa deg gitu ya. Saya merasa saya adalah guru yang salah. Ini selama hampir 12 tahun mengajar, ternyata saya itu bukan guru yang diharapkan dan didambakan oleh anak. Ya, yang refleksi dulu ya. Mana siapa yang mau refleksi silakan ke depan. Ya, siap mungkin. Pakai mic aja ya. Suara lagunya, suaranya. Yang saya berbagi refleksi dari pertanyaan hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Berarti perubahan ada setelah kita mendengar materi baru saja, insya Allah jadi menggugah. Jadi yang tadinya suka hukum, babari banyak ya hukum.
Bapak Ibu ya teman-teman. Jadi lebih penyayang, berarti kita tuh harus lebih dituntut jadi penyayang lagi, dituntut menjadi lebih mengerti kondisi dan kemampuan setiap peserta didik kita. Perasaan apa yang muncul? Alhamdulillah happy ya Bu. Kita senang, kita banyak mendapatkan ilmu, bahagia ternyata yang sudah kita lakukan selama kemarin kita mengajar, hari ini kita mendapat banyak sekali pencerahan. Dan ngomong apa yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Kalau selama mengikuti kegiatan ini mungkin harapan kalau yang dulu mungkin saya yang dulu mah yang masih yang tadi yang 1 sampai 4 ya, masih yang jadi yang yang kasih reward dia, kasih ya supaya dapat nilai 100, kasih pulpen gitu ya, ya berarti kita harus berubah itu sekarang ini. Kalau akan menjadi apa seperti apa yang kita berusaha berproses menjadi seperti manajer yang bisa mengayomi, yang bisa mengerti, membimbing peserta didik kita menjadi lebih baik dan sadar dengan dirinya, sadar dengan kesalahannya tanpa kita harus kamu salah, kamu gak boleh gitu, berarti kita gak boleh tunjuk-tunjuk lagi. Oke ya, pengen banget. Ya, itu refleksinya mungkin siapa? Baik, terima kasih. Mungkin tepuk tangan. Berarti kita mau geser dari parameter ya. Obat darah ini taruh di Ya, alhamdulillah ya. Kalau misalkan apa yang saya berikan pada hari ini bisa mengubah paradigma Bapak dan Ibu dari paradigma lama menjadi paradigma baru ya, menjadi anak-anak yang memang harus ada perubahan dari diri kita sendiri, tidak dipaksa oleh kita. Nanti adanya restitusi dan adanya apresiasi gitu ya. Dengan hilangkan untuk hadiah-hadiah, saya juga sama berusaha untuk menghilangkan hal itu ya, dan tidak marah-marah. Mungkin saya juga sekarang jadi lebih sabar Bu ketika menghadapi anak gitu ya. Jadi kan saya sudah belajar itu, malu kalau gitu ya. Misalkan ada yang main-main di kelas, ya betul, harus menerapkan. Karena kita semua di sini bertujuan untuk memperbaiki pendidikan yang ada di khususnya di sekolah kita dan untuk negara kita Indonesia. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian ya untuk waktunya. Ya Bu, nanti kalau ada ilmu saya akan berbagi lagi. Ya, siap. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.